Oke, apa kabar teman-teman? Sehat? Sehat. Jadi nanti teman-teman siapkan ini Alkitab, karena kita nih nggak satu arah. Nanti ada teman-teman bisa bantu saya untuk bacakan ayatnya, kita bisa sambil berdiskusi. Ya, topik hari ini kita akan bahas tentang Theocentric Healing Community. Apa itu menurut teman-teman tuh? Theocentric Community, Healing Community itu tentang apa? Ada yang bisa kasih ini gambaran apa Theocentric Healing Community? Itu bahasa Inggris, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu artinya atau maksudnya nih, maksud renungan ini bukan sekedar mengajak teman-teman untuk menciptakan komunitas yang ini apa menerima kekurangannya orang atau menolong orang, karena preman-preman juga atau kelompok-kelompok lain juga tuh bisa melakukan itu, bahkan lebih ini. Kalau kemarin saya lihat-lihat di YouTube tuh ada yang Mongol stand up comedy, dia kan sharing di Deddy Kobuser. Dia ini apa, bahkan di gereja setan, tanda kutip ya, gereja setan itu mereka tuh solidaritasnya tuh sangat hebat sekali. Mereka, jadi saya dengar tuh satu kutipan, dia bilang gini, kalau kalian tidak punya uang di gereja setan, kalian punya masalah, kalian punya apa, kasih tahu nanti teman-teman yang langsung kumpul uang kayak bayar ini. Aduh bro, saya nggak punya uang ini bayar kosan, saya nggak punya uang nih bayar apartemen, bayar apa. Wah, itu bukan, kalau di kita kan Kristen bilang, ayo kita doakan sama-sama, ayo kita ini. Tidak, kalau di mereka tuh bisa langsung, ini ada uang, kita kumpul uang, sama-sama langsung bayarkan. Ya, itu yang di seberang, itu di kelompok-kelompok lain, yang mungkin lebih ini apa, solidaritasnya lebih tinggi atau apa. Tapi saya mau ajak teman-teman, apa, kita untuk bikin komunitas yang berpusat pada Tuhan. Kalau kita hanya mau sama dengan kelompok-kelompok lain yang cuman care, yang cuman itu kita bisa kalah. Tapi kalau kita Theocentric Healing Community, kita berpusat pada Tuhan. Namun maksud utama renungan hari ini adalah mengajak kita komunitas yang saling menerima dan memulihkan, utamanya demi menciptakan, mencerminkan seperti apa yang Allah mau dalam hidup kita. Kita harus mencontoh atribut-atribut Allah. Toh? Jadi yang kayak tadi dibilang, mengajak kita tetap sadar bahwa hidup Kristen haruslah theosentris, berpusat pada Allah dan bukan pada manusia, atau anthropocentris. Oke. Kebanyakan organisasi Kristen menciptakan budaya yang menghalangi pengakuan. Kita menciptakan aturan bagi anak muda yang kita sendiri tidak bisa hidupi atau berusaha hidup dan gagal. Coba teman-teman, ada yang bisa bantu saya buka Matius 23 ayat 2 sampai 4 dan 15. Matius 23 ayat 2 sampai 4. Ayo Kakak Afi bisa bantu Matius 23 atau Pak Cahyo. Matius 23 ayat 2 sampai 4. 4. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dan ayat 15, Pak Cahyo. Ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wih, ngeri sekali. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tanda kutip kudus sekali, yang tanda kutip rajin sekali baca Alkitab, rajin ini, sampai ada yang salah sedikit, dia berdosa, dia tidak boleh. Padahal Tuhan kan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan Yesus sendiri masuk ke pemungut cukai, pergi ke orang-orang yang mungkin berdosa di zamannya, dianggap najis. Tapi bukan untuk Tuhan Yesus kompromi dengan mereka. Tuhan Yesus dengan mereka apa? Untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, untuk mengajak mereka kembali. Paulus saja bilang gini, kalau saya mau menangkan orang Farisi, saya harus jadi seperti ini. Kalau saya mau menangkan kelompok B, saya harus ini. Tapi bukan kita kompromi dengan mereka. Jangan sampai kita ini apa? Kayak yang dibilang itu, menciptakan sesuatu yang cenderung munafik, dan bahaya sekali loh. Itu kalau kita punya adik-adik, mereka dapat ini apa? Tanggapan yang lain. Contohnya kayak dulu saya pernah dengar di khotbah itu, ada yang ini gara-gara bapaknya itu sedikit-sedikit bilang, nggak boleh begini, wah kamu nggak boleh pulang malam ya, nanti Tuhan marah, kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Padahal itu cuman keinginan orang tuanya yang pakai nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan dan lain-lain. Akhirnya anak itu murtad. Anak itu ketika dia dewasa, dia akhirnya bilang,
Tuhan itu jahat, Tuhan itu ini, Tuhan itu kejam apa. Padahal itu cuman bapaknya yang menakut-nakuti. Jadi kita harus makin ini apa, sadar, makin ini apa, belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus dalam atribut-atribut Allah. Alih-alih menciptakan kebijakan yang membuat orang berdosa selamat atau membantu orang berdosa selamat, kita malah menciptakan komunitas yang mengucilkan orang berdosa. Entah cara dengan menolak, mengajar mereka untuk menutupi dosa mereka. Kode etik itu bisa berupa, jangan tanya, jangan ceritakan. Ini membuat banyak anak muda dari kecil yang dulunya rajin ke gereja, meninggalkan gereja. Pasti banyak yang teman-teman lihat, wah sekolah minggu rajin sekali. Wah SMP, SMA rajin sekali. Tapi waktu kerja, sudahlah, nggak usah lah, inilah cukup ibadah 1 minggu 1 kali. Ya itu tugasnya kita harus koreksi sebagai kita ini apa teman-teman dalam komunitas kecil, dalam kelompok pemuda, kita harus berdoa selalu minta Tuhan tolong, karena biar bisa anak-anak muda lain juga selamat. Kan kalau orang yang sudah diselamatkan, kalau ini pasti mau rindu juga teman-teman lain, dan itu kita harus minta pimpinan Tuhan. Gereja kalau tidak waspada memaksa orang Kristen anpak sempurna, padahal tidak sadar mereka sebelumnya orang berdosa yang diselamatkan. Ada satu contoh di gereja zaman dulu di Inggris, di mana gitu kan, itu mereka tuh, melangkah saja diatur, pakai baju gereja harus jas, harus ini, pokoknya aturan-aturan yang tidak penting, sebenarnya tidak esensial, tapi mereka tuh anggap harus. Bahkan pendetanya kalau menceritakan kejelekannya atau dosa masa lalunya atau hal-hal yang buruk lainnya, itu dianggap, kamu ini yang bikin salah ini, kamu ini yang kurang berdoa ini, kamu ini yang kurang baca kitab ini, kamu ini yang kurang puasa. Itu pendeta itu tidak boleh khotbah lagi lah, tidak boleh inilah. Atau ada teman yang itu langsung kita hakimi. Itu akan membuat teman-teman atau pendeta itu atau apa tidak mau mengungkapkannya. Daripada saya ini di mimbar cerita saya punya kesaksian dulu, saya punya ini, nanti dianggap sebagai celah, dianggap sebagai dosa di ini. Akhirnya tidak, padahal Tuhan Yesus sendiri mengajak kita untuk saling ini membantu. Dalam apa? Ayo coba buka Yakobus 5 ayat 6. Ayo satu teman tolong baca Yakobus 5 ayat 6. Yakobus 5 ayat 6. Mungkin Kakak Afika atau Injilia Kak, Fikli Kak. Yakobus 5 ayat 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Baca yuk. Yakobus 5 ayat 6. Itu yang ini apa? Jika kamu mengaku dosamu, ia setia dan adil. Jadi ini apa? Bagaimana Pak Cahyo? Yohanes ya. Pak Cahyo masih mute. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang itu, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Jadi itu apa? Di sini kita mengajak teman-teman untuk mengaku. Jadi gini, kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat ini, Tuhan tuh kirim orang-orang komunitas dekat kita. Tuhan hanya mau kita mengaku. Contohnya kayak ini apa? Kayak orang tenggelam di lumpur hidup. Dia nggak akan bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Semakin dia bergerak sendiri, semakin dia bergerak, semakin dia bagaimana, dia akan jatuh, makin tenggelam. Tapi kalau coba dia angkat tangan, dia tenang, bilang tolong, teman lain tolong, dia bilang ini apa, Tuhan mau gitu. Kita mengaku, kita kan manusia berdosa, kita lemah, Tuhan tahu, kalian teman-teman tahu. Karena saya paling senang sekali kita diumpamakan sebagai domba. Domba itu hewan yang paling lemah, tidak punya tanduk, gigi tidak kuat, tidak bisa lari kencang, pasti kalau istilahnya paling lemah sekali. Tapi kenapa Tuhan umpamakan kita anak-anaknya tuh sebagai domba? Karena Tuhan mau kita selalu dekat sama Tuhan. Kita mau selalu bersandar pada Dia. Kita tahu kita punya gembala siapa. Kita kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak dekat sama kita punya gembala, kita gampang sekali akan tersesat, kita akan salah. Makanya harus semakin dekat sama Tuhan. Kita juga harus tolong teman kita kalau ada ini, kalau dia ada berbuat dosa, kita ajak dia mengaku, doakan sama-sama, minta pimpinan Tuhan. Bukan berarti ini dia berdosa langsung bilang, saya tidak mau main lagi dengan dia. Dia itu pemabuk. Dia itu ini penjudi. Tidak. Justru Tuhan kirim kita untuk menyadarkan dia dengan
cara yang Tuhan mau. Jadi ingat, jangan sampai kita jadi kayak ahli Farisi, orang Taurat. Ya betul, bagus sekali kalau kita bisa hidupi, itu bagus sekali, itu memang perlu sekali. Tapi kita harus ini tahu Tuhan datang untuk menebus orang berdosa. Ada seorang CEO namanya Michael DiMarco dari Hungry Plan. Dia juga penulis buku Good Book, Good Guy. Dia bikin satu quote yang luar biasa sekali. Dari artikel ini, dia bilang, mari kita jadikan kesalahan kita sebagai medali kebanggaan kita. Karena darah yang mengalir dan luka kita bukanlah darah kita, tetapi darah Dia yang telah menyelamatkan kita. Artinya, kelemahan kita bisa dipulihkan dengan darah Tuhan yang membasuh dan memulihkan kita. Tetapi Tuhan juga memakai persekutuan orang kudus untuk menjadi sarana kasih karunia-Nya yang dinyatakan. Tentang persekutuan orang kudus, teman-teman bisa buka YouTube di hari Minggu, Pak Cahyo. Kemarin dia ada bahas tentang persekutuan orang kudus. Teman-teman bisa nonton, bisa lihat. Itu sangat memberkati sekali. Bagaimana orang berdosa tahu kalau mereka bisa, ini Tuhan terima mereka. Salah satunya dengan kita, anak-anak Tuhan tuh, atau ini menerimanya. Kalau ini apa? Tes Pak Cahyo, ada suara? Iya. Jadi kita tuh harus, kan dibilang segambar dan serupa dengan Allah. Tuh. Kalau kita saja anak-anak Tuhan tidak mencerminkan karakter Bapa, nanti dia bilang, itu omong kosong saja, dia rajin ke gereja, tapi dia begini, kan itu tidak betul. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita nih, kalau bahasa katanya itu duta besarnya kerajaan surga. Duta besar harus apa? Mencerminkan yang ini. Ya itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Alkitab memberikan kepada kita teladan dalam kehidupan komunitas Kristen mula-mula. Satu nama yang luar biasa. Yang mungkin figur ini jarang sekali terdengar, mungkin hanya 1-2 kali, tapi dampaknya luar biasa sekali. Siapa teman-teman? Coba tebak. Barnabas. Barnabas yang artinya anak penghiburan. Dia menerima Paulus. Teman-teman kalau baca Kisah Para Rasul, itu Paulus yang dulu tadinya jahat. Anggap saja sekarang contohnya mungkin Habib Rizik lah. Contohnya Habib Rizik ini. Atau itu. Dia pokoknya dari toko seberang. Paulus dulu tuh jahat sekali. Bunuh-bunuh orang. Bakar-bakar. Istilahnya larang-larang orang gereja. Semua ini diseret dalam penjara. Pengikut ini semua. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia bertobat. Saat itu dia datang mau bergabung. Aduh, itu teman-teman yang lain tidak ada yang mau buka tangan ke dia, tidak ada yang mau. Bayangkan kalau saat itu tidak ada yang mau terima dia, bayangkan kalau tidak ada yang mau percaya dengan dia. Orang dia pasti ini tuh. Tapi ada satu figur namanya Barnabas. Barnabas tuh mau menerima dia. Penting sekali itu kesempatan kedua kita lihat dari contoh ini. Terus di kemudian hari, Barnabas dan Paulus ketika mengadakan perjalanan misi, mereka tuh mengajak Yohanes Markus. Itu keponakannya Barnabas. Di Kisah 4 Rasul 12, kalau teman-teman mau baca. Ternyata Yohanes Markus ini seorang anak muda. Ya tahulah anak muda. Masih kadang bimbang, masih kadang labil. Masih mau coba-coba. Masa dari muda ini sudah ini. Dia mulai melarikan diri dari tanggung jawabnya. Salah, dosa. Tapi waktu dia sudah bertobat, waktu dia ini, Paulus itu sudah tidak mau. Paulus sangat kesal ketika dia mau ikut lagi. Akhirnya Paulus bilang, tidak mau, kita tidak mau jalan. Sudah. Dan terpecah. Paulus pergi memberitakan Injil sendiri, Barnabas sendiri. Tapi di situ Yohanes Markus menjawab kepercayaannya dengan lebih baik. Dan tetapi Barnabas tetap konsisten. Ia mencerminkan karakter Allah yang maha pengampun dan maha pemurah. Memberikan kesempatan kedua. Siapa sangka Yohanes Markus ini, dia itu yang tulis Injil Markus. Dia nanti di kemudian hari jalan, nanti Pak Petrus dia ini bimbing dia. Petrus juga kasih nasihat, kasih apa. Dan dia orang pertama yang menulis Injil. Injil Markus itu kalau dalam sejarah Injil yang tertua. Ini sebelum Injil Matius, Lukas, Yohanes. Siapa sangka dari seorang yang ini tuh. Disitulah di kisah itu terakhir kali kita mendengar nama Barnabas. Tetapi buah pelayanan Barnabas tidak sia-sia. Kebesaran jiwanya menerima orang yang gagal membuahkan hasil yang manis. Jadi teman-teman, ya kita belajar dari beberapa tokoh dan terutama kita nanti akan belajar dari Tuhan Yesus. Karena murid-muridnya semua itu mencerminkan atribut-atribut Allah. Bukan karena, jangan sampai kita salah. Wah, Barnabas yang, karena ada begitu. Beberapa orang tuh yang senang sekali.
Wah, pokoknya Daud saja yang ini. Daniel saja gol ini siapa Raja Salomo saja. Tidak. Semua itu bisa karena Tuhan Yesus yang ada di dalam mereka. Roh Allah ada di dalam mereka, makanya mereka bisa jadi seperti yang ditulis di Alkitab. Bukan karena orangnya. Kita lihat Petrus juga membimbing Yohanes Markus, itu di 1 Petrus 5 ayat 13. Sehingga Paulus sadar suatu ini di kemudian hari Paulus sadar sekali dan dia bilang, wah, ini Yohanes Markus tuh pelayan yang sangat berguna. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 11. Coba ada teman yang bisa bacakan 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. Oke. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Wih, teman-teman lihat luar biasa ya. Dari yang dulu, tapi saya akui juga Paulus ini berbesar hati. Dia orang yang punya hati yang besar, yang mau mengakui salah. Dia bukan pemimpin yang, wah ini dia itu saya sudah tolak. Tidak, gengsi, harga mati. Tidak. Tadi juga, kemarin beberapa waktu lalu juga saya lihat podcastnya Pak Prabowo dengan Deddy Corbuzier. Ya, saya akui mereka tuh berjiwa besar. Seorang Prabowo akhirnya mau berbesar hati, Jokowi juga mau merendahkan ego, dua-dua merendahkan ego, dan akhirnya satu tujuan untuk Indonesia lebih baik. Gitu juga dengan kita. Dalam kita melayani Tuhan, apa sih fokus kita? Fokus kita ya buat nama Tuhan makin dimuliakan, Injil makin disebarkan. Pokoknya jangan sampai kita ini mau, doktrin saya yang paling benar, gereja saya yang harus paling bagus, denominasi saya yang paling ini apa? Tidak, kita harus berbesar hati. Kalau dia salah, tegur empat mata. Bukan berarti dia salah, dia sudah tidak gini. Ya tugasnya kita untuk menjaga sesama kita, kasih tahu dia, oh bro, kok salah. Tapi jangan bikin dia malu, jangan bikin di depan umum ini. Bisa, itu kan bilang, ajak ketemu empat mata. Kalau dia melawan lagi, baru panggil beberapa lagi. Tapi kalau dia berbuat dosa, itu ceritanya lain. Itu yang harus ini. Dan itulah, Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Namun teladan terbesar kita adalah Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus sendiri. Mengapa demikian? Ayo buka Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Mungkin Pak Fikli bisa bantu bacakan. Oh, ada Dromices, tolong bacakan Kak. Dengan Brian ganti-gantian. Apa tadi, Will? Roma 5 ayat 6 sampai 10. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wah, amin. Jadi kita belajar dari teladan terbesar kita. Tuhan Yesus ini paling luar biasa. Dia bukan cuma bicara, tapi Dia lakukan. Dan di Alkitab nih, buku yang paling luar biasa sih menurut saya, yang saya bilang, 2000 tahun lalu tapi sampai sekarang masih hidup. Maksudnya dari 2000 tahun lalu tidak pernah dapat edit, tidak pernah ditambahkan, dikurangi, maksudnya tidak ini. Tapi masih sampai sekarang kita praktekkan saja masih kadang bisa, kadang tidak, masih kadang ini apa. Tapi masih nyambung sampai sekarang. Bahkan ya itulah salah satu bukti kalau Alkitab itu firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup dan Injil itu kekuatan Allah. Makanya teman-teman, ayo rajin baca Alkitab. Kalian tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau bicara lewat teman-teman, mungkin bisa lewat orang lain, mungkin bisa lewat renungan, bisa apa. Tapi paling penting itu Alkitabnya. Bukan ini. Nanti kayak teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman lewat YouTube, satu kali internet mati,
Apakah teman-teman punya hubungan pribadi dengan Tuhan juga mati? Kan tidak toh. Bagaimana kalau misalnya waktu itu tidak ada yang kirim renungan atau apa, komunikasi terputus, atau teman-teman terdampar di satu tempat yang tidak ada signal? Masa karena jarak, karena segala keterbatasan buat teman-teman jadi jauh dari Tuhan? Kan tidak. Jadi ayo baca Alkitab. Jadi apa yang kita pelajari? Pertama, mari kita menciptakan komunitas untuk menerima ketidaksempurnaan orang lain. Karena dengan demikian kita mencerminkan atribut Allah, yaitu Allah yang Maha Kasih dan berlimpah kasih karunia. Jadi apa? Kita harus jadi mau belajar menciptakan komunitas yang menerima ketidaksempurnaan orang. Karena dengan demikian kita mencerminkan atribut Allah. Kenapa? Banyak sekali saya lihat anak muda di Jakarta, teman-teman saya, beberapa yang kayak misalnya GMS, yang di Jakarta yang pokoknya, kenapa mereka bisa hebat sekali, mereka bisa rame sekali. Ya, mungkin mereka menerapkan ini, menerima ketidaksempurnaan orang, mereka penerimaan, mereka kan sekarang orang semua butuh kasih, mereka menunjukkan kehangatan. Bahkan ada satu teman saya, dia bilang, Kowil, coba ke Pokem, itu rasa beda sekali. Mereka di sana welcoming sekali. Mereka ini sekali, jadi rasa kekeluargaan. Jadi bukan kayak komunitas yang hanya datang, duduk, diam, dengan firman, persembahan, pulang. Oh, yang penting saya sudah absensi. Saya sudah absensi ini ke gereja, saya sudah absensi youth. Kalau tidak, nanti saya kena kutuk, nanti saya kena hukuman. Wah, ini bahaya ini. Jadi harus tidak, teman-teman. Kita bisa bertumbuh bersama dalam komunitas. Yang kayak pernah Miss Kus itu bilang, api unggun, kalau api kayu itu dikasih jadi satu, dia akan tetap hangat, dia tetap menyala. Tapi coba teman-teman kasih pisah satu. Mungkin 1-2 jam, beberapa saat itu, dia akan tetap panas, dia akan tetap menyala. Tapi kan tidak lama. Begitu juga dengan kita. Kenapa di Alkitab bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan ini. Karena memang butuh. Komunitas itu perlu sekali. Komunitas, teman seiman, saudara seiman, saling menolong, itu keluarga Allah. No? Yang kedua, apa yang kita pelajari? Menjadi komunitas yang aman untuk orang mengaku dosa. Jangan bocorin rahasia orang atau mengucilkan orang. Karena dari situlah kita mencerminkan atribut Allah. Sifat Allah, Allah yang setia. Itu Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tempat paling nyaman, tempat paling asik untuk cerita itu bukan manusia sebenarnya. Kalau kita cerita ke orang kan ada keterbatasan. Kalau kita cerita ke Tuhan, datang, duduk, diam, duduk saja. Bahkan Tuhan tuh kadang tidak usah kita berbicara, kita hanya Tuhan tahu. Kita hanya kadang bahasa paling ini, level tinggi tuh air mata saja yang mengalir. Tuhan, kenapa ini? Sudah Tuhan tahu, Tuhan tidak perlu bahasa yang indah-indah waktu berdoa. Bahkan di Alkitab bilang, sebenarnya kita tidak tahu berdoa. Tetapi roh itu yang memimpin kita untuk berdoa. Bahkan yang kita tidak doakan, yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata tuh roh yang sampaikan kepada Bapa di surga. Jadi teman-teman, ya selain kita bicara sama Tuhan, penting sekali kelompok kecil. Saya bersyukur sekali di Kalam Kudus, saya punya kelompok kecil, itu mungkin hanya 3-4 orang. Dan tidak kerasa dari 2016 sampai sekarang, itu masih sama-sama. Itu ya kelompok yang sehat buat saya. Istilahnya bukan, kalau tidak ada tuh bukan karena bilang yes tidak ada komsel, yes tidak ada ini, tapi makin satu rindu dengan yang lain. Karena di situ kita saling terbuka, saling mendoakan, kita saling berkumpul bersama. Penting sekali teman-teman punya kelompok kecil, 2-3 orang. Kan di Alkitab bilang 2-3, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Jadi tidak harus tunggu hamba Tuhan ikut dulu, ada pendeta ini dulu yang ikut. Tidak. Jadi itu Tuhan tuh luar biasa. Dia taruh roh yang sama. Roh yang ada di dalam Paulus, roh yang ada di dalam Daniel, roh yang ada dalam pendeta Stephen Tong, di pendeta siapapun. Itu roh kudus yang sama, roh yang sama, kekuatan yang sama juga ada di dalam kita. Cuman dari kita saja, kita mau tidak untuk makin mengenal, makin itu kan pribadi roh kudus. Sama kayak dulu, contoh yang ini. Dia punya rumah mewah sekali. Tapi itu ada lampu, ada listrik, ada apa semua. Tapi dia tidak gunakan karena dia tidak tahu. Dan dia tidak mau tahu. Jadi waktu malam tiba, dia kedinginan, dia gelap sekali. Padahal itu. Jadi begitu ya, roh kudus itu sudah ada di dalam kita. Dari kitanya saja. Kita mau belajar untuk peka, belajar untuk
dekat, minta pimpinan Roh Kudus, selalu berdoa minta pimpinan Roh Kudus, apapun yang teman-teman mau ambil. Tuhan tuh jawab tepat pada waktunya kok. Bukan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi selalu tepat pada waktunya. Terus 3, menjadi komunitas yang memulihkan lewat saling mendukung. Itu yang tadi tuh, kita harus saling mendukung. Ayo teman-teman, mari kita tunjukkan hidup yang berpusat pada Allah dengan mencerminkan atribut-atribut Allah lewat hidup berkomunitas kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.